Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya aulad? Ad'ukum bi khair walhamdulillah jami'an. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Ustazah Muslihah. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang al-qaidah atau tata bahasa. Yang pertama tentang qaidah mubtada khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat yang berfungsi sebagai subjek dan dibaca rafa. Jadi mubtada itu terletak di awal kalimat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut subjek dan dibaca rafa. Rafa'nya di situ pakai dhammah, ya. Jadi mubtada adalah isim yang terletak di awal. Isim yang terletak di awal yang berfungsi sebagai subjek dan dibaca rafa. Contohnya al-baitu jamilun. Rumah itu indah atau rumah itu bagus. Lafaz al-baitu di situ menjadi mubtada. Kedudukannya di awal kalimat. Ya. Khobar adalah isim yang jatuh setelah mubtada sebagai penyempurna dari mubtada, sama dibaca rafa. Ya, jadi kalau ada susunan kalimat, ada mubtada itu pasti ada khobar. Ya, itu sudah gandengannya ya. Ada mubtada pasti ada khobar. Kalau khobar itu berarti letaknya jatuh setelah mubtada. Lafaz jamilun di situ sebagai khobar. Paham ya? Khalas. Selanjutnya ada mubtada, ada khobar. Sekarang khobar muqaddam, mubtada muakhir. Khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan, artinya tempatnya mubtada tadi dipakai oleh khobar, jadi khobarnya didahulukan, namanya khobar muqaddam. Kalau ada khobar muqaddam pasti ada mubtada muakhir. Apa yang dinamakan mubtada muakhir? Mubtada muakhir adalah mubtada yang didahului oleh khobar. Artinya dia nomor dua. Yang pertama dia menjadi khobar muqaddam, yang kedua dia menjadi mubtada. Ya. Contohnya fi ghurfatil istiqbali min dodatun. Lafaz fi ghurfatil istiqbali di situ menjadi khobar muqaddam. Dan lafaz min dodatun di situ sebagai mubtada muakhir, ya, karena dia didahului oleh khobar. Paham ya? Bagaimana cara membedakan atau bagaimana cara membuat mubtada muakhir khobar muqaddam? Dipindah, artinya lafaz al-mindodatu atau lafaz mindodatun itu diletakkan di awal. Contohnya al-mindodatu fi ghurfatil istiqbali. Berarti dia menjadi mubtada khobar. Ya, susunannya maksudnya. Kalau bendanya dulu, gini ya caranya. Bendanya dulu yang didahulukan itu susunan mubtada dan khobar. Ya, kalau tempatnya dulu yang didahulukan itu namanya susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Paham ya? Khalas. Selanjutnya susunan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya man dan madza. Man di situ artinya siapa. Kalau madza artinya apa atau ada apa. Contohnya madza fil baiti, ada apa di dalam rumah. Fil baiti ghurfatun, di dalam rumah ada ruangan. Jadi kalau ada soal madza fil baiti itu tidak langsung dijawab dengan ghurfatun, tapi lafaz fil baiti harus diulang kembali. Madza fil baiti ghurfatun. Ya. Madza fil madrasati
kursiyun. Contohnya gitu. Jadi pertanyaannya harus diulang kembali, tidak langsung jawabannya. Madza fil madrasati kursiyun. Nah, itu kurang tepat ya, anak-anak. Jadi pertanyaannya harus diulang kembali. Contoh yang kedua, man. Kalau man itu menanyakan seseorang. Man itu artinya siapa. Kalau madza itu untuk benda. Khalas. Man fil baiti, siapa di dalam rumah? Fil baiti Ahmadu, di dalam rumah ada Ahmad. Kita tidak harus langsung man fil baiti Ahmadu, itu kurang tepat ya. Jadi kalau ada soal, itu soalnya harus diikutkan man fil baiti Ahmadu. Khalas ya, bisa difahami? Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke ustazah. Tetap semangat belajar ya. Ustazah akhiri, ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.